Laporan praktikum koloid pelindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frino Rizky Saputra. Saya Muhammad Raditya Eka Pradana. Nama saya Freddy Eka Wijaya. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas kimia 10 atau kedua. Dasar teori. Koloid pelindung adalah koloid yang melindungi koloid lain supaya tidak mengalami koagulasi. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain sehingga melindungi muatan koloid tersebut. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah susu, sabun, kecap, minyak, dan air secukupnya. Jempol dulu guys. Lalu siapkan 3 buah gelas sebagai sampel di mana tempat kita akan melakukan percobaan nantinya. Jangan lupa pengaduknya. Jempol dulu guys. Langkah-langkah pengerjaan. Pertama, kita tuangkan air ke dalam 3 gelas sampel tadi dengan merata. Langkah kedua, kita tuangkan minyak ke masing-masing gelas sampel. Perhatikan, pada gelas sampel pertama, air dan minyak terlihat tidak menyatu. Kita bagi secara merata ke sampel 2 dan sampel 3. Langkah ketiga, kita tuangkan kecap ke gelas sampel pertama. Lalu kita campur dengan menggunakan sendok yang telah kita siapkan. Perhatikan bahwa air dan minyak masih tidak menyatu. Langkah keempat, kita tuangkan susu ke gelas sampel kedua. Setelah kita tuangkan, kita aduk susu di dalam gelas sampel kedua. Perhatikan kembali bahwa air dan minyak masih tidak menyatu. Langkah kelima, kita tuangkan sabun ke gelas sampel ketiga, lalu langsung kita aduk saja. Perhatikan kembali bahwa minyak dan air telah menyatu. Sekarang langsung kita zoom saja dan melihat sampel lebih dekat. Mengapa air dan minyak pada sampel 1 dan 2 tidak menyatu? Hasil analisis praktikum, kecap bukan koloid pelindung karena air dan minyak masih tidak bisa bersatu. Susu juga bukan koloid pelindung karena air dan minyak masih tidak bisa bersatu. Sedangkan sabun adalah koloid pelindung. Sabun terdiri atas koloid biofil dan biofob yang bisa menyatukan minyak dan air. Kesimpulan, kecap dan susu bukan koloid pelindung. Sabun adalah koloid pelindung. Penjelasan ilmiah. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil atau suka cairan dan koloid liofob atau benci cairan. Jika medium dispersi air, maka dibedakan menjadi koloid hidrofil atau suka air dan koloid hidrofob atau benci air. Sabun termasuk dalam koloid hidrofil. Namun, saat dimasukkan dalam air, sabun termasuk koloid asosiasi. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Koloid asosiasi tersusun atas partikel yang terdiri dari gugus kepala, bersifat hidrofil dan polar, gugus ekor, bersifat hidrofob dan non-polar. Ketika dilarutkan dalam air, ekor asam stearat atau hidrofob saling berkumpul ke dalam air, dan kepala asam stearat atau hidrofil menghadap ke air. Koloid asosiasi pada sabun di air membuatnya menjadi pengemulsi minyak dalam air. Gugus hidrofob akan menarik partikel minyak lalu mendispersikannya ke air.